Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Voice of Pentecost kali ini akan membahas tentang warisan rohani. Kita saat-saat ini sedang ada dalam masa yang menggairahkan dengan dibangkitkannya generasi Yeremia, di mana anak-anak muda sedang dipakai Tuhan secara luar biasa. Namun, untuk mereka bisa bergerak sesuai dengan tujuan Tuhan, maka bagian kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan warisan bagi mereka. Amsal 13 ayat 22a menyatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ayat ini mengajarkan bahwa harus ada warisan yang diberikan bagi anak cucu. Yang dimaksud tentu bukan warisan harta kekayaan, tetapi warisan nilai-nilai kehidupan yang membentuk dan mengajar anak-anak untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa kita sebagai orang tua harus meninggalkan warisan rohani? Warisan menjadi penting karena kita sedang memberikan dasar berpijak yang kuat untuk mereka meneruskan apa yang sudah dibangun sebelumnya. Sehingga mereka tidak perlu memulai dari nol. Justru dengan warisan yang kita berikan kepada mereka akan membuat generasi Yeremia akan bergerak lebih cepat, membangun lebih banyak dengan dampak yang jauh lebih besar. Warisan rohani yang seharusnya didapat oleh seorang anak adalah yang pertama, keteladanan. Dalam hal ini, keteladanan dalam beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita lihat kehidupan Samuel. Sejak kecil Samuel sudah berada dalam lingkungan bait Allah dan terbiasa mengenakan jubah dan baju efod dari kain lenan yang dibuatkan ibunya. 1 Samuel 2 ayat 19 mencatat, setiap tahun secara rutin ibunya memberikan jubah imam kepada anaknya. Ini adalah gambaran kesetiaan dan kesungguhan dari seorang ibu yang menginginkan anaknya tumbuh menjadi seorang pelayan Tuhan. Hasilnya adalah Tuhan justru memilih Samuel menjadi imam dibandingkan dengan kedua anak imam Eli sendiri yang hidup dalam dosa. 1 Samuel 2 ayat 26 mencatat bahwa Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel mendapat pijakan untuk langkah awalnya sebagai seorang imam melalui kesetiaan ibunya. Sedangkan Hofni dan Pinehas kehilangan pijakan itu dikarenakan sikap ayahnya yang hanya mempedulikan jabatan dan fasilitas sebagai imam serta menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Orang tua yang tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, dan setia melayani Tuhan menjadi contoh yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Menjadi teladan adalah inti dari menolong anak-anak untuk berkembang secara rohani. Anak-anak mengamati kita ketika kita sama sekali tidak menyadarinya, merekam dalam pikiran dan hati mereka setiap rinci dari sikap dan tindakan kita. Seringkali, teladan dalam hal beribadah jauh lebih efektif dibandingkan dengan perintah untuk beribadah. Orang tua harus hidup dalam kebenaran dan iman untuk bisa mewariskan hal-hal rohani kepada anak-anaknya. Orang tua jangan hanya menyuruh anak berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, tapi jadilah teladan dalam berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Pentingnya kita sebagai orang tua untuk kita memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sedini mungkin kepada anak-anak kita. Sehingga sebagaimana kita menerima keselamatan, demikian juga anak-anak kita diharapkan akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang kedua, ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan dan tidak berkompromi dengan dosa dan kecemaran, atau yang disebut hidup yang berintegritas. Sebelum anak-anak belajar menanggapi suara Allah, mereka pertama-tama harus belajar menanggapi suara orang tua mereka. Tuhan mengajar umat Israel melalui Yeremia dengan sebuah contoh dari kehidupan kaum orang Rekhab, dan kaum orang Rekhab menolak anggur pemberian Yeremia karena setia kepada perintah Yonadab bin Rekhab, bapa leluhur mereka, yang memerintahkan untuk tidak minum anggur sampai selama-lamanya. Dan Tuhan memberikan janjinya bahwa keturunan Yonadab bin Rekhab tidak akan terputus melayani Tuhan sepanjang masa. Teladan kekudusan ini haruslah bisa dicontoh oleh seorang anak dari orang tuanya. Di tengah dunia yang semakin rusak dan menuju kepada kehancurannya, umat Tuhan harus bisa memisahkan dirinya dari kedagingan dan perbuatan cemar. Perenungan firman yang teratur, pembacaan buku-buku rohani yang berkualitas, kehidupan doa, pujian, dan penyembahan yang berkesinambungan adalah syarat untuk mendapatkan kehidupan rohani yang semakin kuat dan semakin dewasa. 3. Kasih, yaitu kasih mula-mula, kasih yang mendalam kepada Kristus. Kasih adalah dasar dari kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus memberikan perintah agung, yaitu mengasihi Allah dan sesama sebagai hukum yang terutama.
Orang tua yang mengasihi Tuhan harus dapat mempraktekkan kasih itu di tengah-tengah keluarganya. Seorang ayah yang mengasihi istrinya dan seorang ibu yang menghormati suaminya menjadikan seorang anak hidup dalam kasih dan memudahkannya mengenal kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Kasih akan membentuk pribadi yang bertumbuh baik dan membawa mereka mengenal Allah yang adalah kasih itu sendiri. Ketika anak dipenuhi oleh kasih, maka anak akan memiliki rasa aman yang sangat dibutuhkan untuk mereka bisa mengembangkan potensinya secara penuh. Hasilnya akan memunculkan generasi unggul yang akan mentransformasi bangsa Indonesia melalui karakter, pengetahuan, dan kemampuan yang mereka miliki. Untuk anak-anak muda, ayo kita perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang sedang ditanamkan oleh otoritas di atas kita di dalam kehidupan kita. Ada orang tua yang memberikan arahan kepada kita. Ada gembala yang mengajarkan kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Ada mentor, guru rohani. Mereka semua adalah orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita untuk menuntun kita masuk dalam rencana Allah yang luar biasa. Biarlah generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa, akan muncul dengan warisan rohani dari pendahulunya. Untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara, haleluya. Kita kembali bertemu lewat ibadah online Saudara. Hari ini kebaikan Tuhan nyata dalam hidup Saudara dan saya. Tuhan masih izinkan kita beribadah Saudara. Percaya Saudara, di rumah Saudara ada sukacita, ada hadirat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami rindu memandang wajah-Mu ya Aba. Lewat kami mengalami hadirat Tuhan. Bapa, kami rindu bersama-sama bersekutu dengan Tuhan. Engkau menikmati penyembahan setiap kami umat-Mu. Semua kami, keluarga lepas keluarga, alami hadirat Tuhan. Makasih ya Aba. Makasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami siap memuji, menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama berkata, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan pujian ini sebagai doa kerinduan kita. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik,
bersyukur selalu kepadamu Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Katakan tinggal dekat-Mu ya Aba, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Katakan Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Oh, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari kita sembah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, naikkan syukur kita. Ya Aba, Engkau baik ya Tuhan. Terima kasih ya Aba. Oh, terima kasih. Baik Bapa, Kau sangat baik buat setiap kami. Mari angkat tangan kita sembah Tuhan lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Makasih ya Tuhan. Ini pengakuan doa kami, iman kami kepada-Mu ya Tuhan. Apapun yang kami alami hari-hari ini, namun kami berkata, Engkau baik, sangat baik ya Tuhan. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Oh,
Kami sepakat bersyukur kepadamu. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari suami istri, orang tua dan anak-anak, kita sepakat berkata, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kita berikan tepuk tangan buat Bapa yang baik. Kita berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Kau Bapa yang baik. Kau sangat baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan amin. Terpujilah nama Tuhan yang ajaib. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sorak-sorai katakan woo. Come on. Siap, sama-sama dengan iman katakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Lagi, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Teriak sama-sama. Oh, oh, oh. Lagi. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Come on. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Teriak sama-sama semua. Oh, oh, oh. Lagi. Oh, oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah semua. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Jesus. Haleluya. Memerintah bersama-sama selamanya. Amin. Haleluya. Saudara
saudara dan saya, Tuhan janji buat kita memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudara, saya percaya kalau Tuhan yang berjanji, Dia pasti genapi. Dia tidak pernah ingkar janji. Saudara, saya percaya hari ini janji Tuhan digenapi buat saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Angkat tangan saudara. Tuhan, Kau lihat setiap tangan kami yang ada di rumah saat ini. Siapapun kami Tuhan, apapun keadaan kami, hari ini kami berkata, Tuhan, saat kami angkat tangan, Tuhan turun tangan, memulihkan hubungan kami, suami istri dan anak-anak, orang tua, hubungan kami dengan orang-orang lain ya Tuhan. Kami percaya pemulihan terjadi. Terlebih pemulihan ekonomi kami percaya saat ini yang berkekurangan, saat kami angkat tangan, kami percaya segala kelimpahan Tuhan janjikan dalam hidup kami pasti digenapi. Terima kasih Tuhan. Kami tetap percaya Kau Bapa yang setia, Bapa yang berjanji, sekalipun kami dalam lembah kekelaman, Engkau ada bersama dengan kami. Ini doa kami Tuhan. Nyanyikan sama-sama. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Nyanyikan sama-sama, katakan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya
kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama. Oh, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Sekali lagi, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami, ya Aba. Sampaikan isi hatimu buat setiap kami. Biar kami umat-Mu, kami semakin mengenal Engkau, ya Aba. Engkau Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi kami, ya Aba. Setiap kami yang membutuhkan mujizat pertolongan Tuhan, kami percaya Tuhan, mujizat masih ada dalam hidup kami. Terima kasih, ya Aba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik bagi kami, ya Allah. Ini doa pernyataan iman kami. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Nyanyikan sama-sama. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib
bagiku. Mari angkat tangan kita sama-sama. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Kami percaya Tuhan, Tuhan Engkau ajaib bagi kami. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Bersama-sama, sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mari angkat tangan kita bersama-sama dengan iman, katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Biar musik saja, sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ambil waktu sembah Tuhan. Orabaya syanda baralaba, oralabaya syanda ralabaya makaralaba, oralaba syanda baralaba. Ya Tuhan, oralabaya syanda ralaba, oralabaya syanda baralaba. Iralabaya syanda baralaba, oralabaya syanda baralaba. Mari sama-sama katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Terima kasih Tuhan, Kau boleh menghantar kami masuk
di pertengahan tahun 2021 ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada dalam hidup kami. Mujizat-Mu masih nyata dalam hidup kami Tuhan, dan tidak pernah berubah. Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan. Tangan kasih-Mu yang mengampuni kami, mengangkat kami kala kami jatuh, menguatkan kami kala kami lemah, memberikan semangat kepada kami ketika kami menjadi letih lesu Tuhan. Engkau tidak pernah berubah dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau adalah Alfa dan Omega. Engkaulah yang awal dan akhir dalam hidup kami Tuhan. Engkau segala-galanya dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Katakan sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Berbicaralah bagi kami, tuntun kami ya Tuhan. Memasuki bulan ke-6 ini Tuhan, Engkau Allah Immanuel bagi kami. Engkau yang menopang, Engkau yang menolong, Engkaulah sumber kehidupan kami ya Tuhan. Dan itu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Terima kasih buat cinta-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih. Bersyukur anugerah-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Bersyukur pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Bersyukur Engkau punya rencana rancangan yang baik bagi kehidupan kami. Hari-hari ke depan kami Engkau yang pegang ya Tuhan. Terima kasih ya Aba, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biar hadirat kemuliaan-Mu Tuhan nyata pada setiap anak-anak-Mu yang hari ini beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Engkau datang, Engkau menjamah, Engkau mengurapi, Engkau menyembuhkan, Engkau memberkati, Engkau mengampuni ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Aba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicara bagi kami Tuhan, sebab hati dan hidup kami siap. Bahkan urapi kami, terjemahkan semua perkataan-Mu dalam hidup kami. Itu boleh menjadi rema, kekuatan, jalan keluar, kesembuhan bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu yang diberkati. Saya mengumumkan bahwa nanti kita ibadah onsite agak ditunda, diundur ya. Karena melihat perkembangan di mana COVID semakin naik dan Wamenkes memperkirakan bahwa itu terjadi puncaknya sekitar bulan Juni di minggu kedua. Jadi ada satu pertimbangan untuk kita menunda, nanti kita lihat nanti di bulan Juli ya Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya tidak mengurangi semangat kita karena kita bukan hanya berjumpa, tetapi esensi ibadah kita itu bukan nonton loh Bapak Ibu Saudara. Kita ikuti ibadah itu, kita buka hati, kita arahkan hati kita sama Tuhan. Setuju mengerti, katakan amin. Nah, bulan lalu saya berkata lewat firman Tuhan yang sederhana dari Filipi 4 ayat 13 berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Kristus, hanya di dalam Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini saya mau beritahu masuki bulan ke-6 di tahun 2001. Sungguh saya mau ingatkan kembali Saudara, hanya di dalam Kristuslah kita dapat melakukan segala perkara. Amin Bapak Ibu Saudara, kita dapat nanggung segala perkara itu Bapak Ibu Saudara. Nah Saudara, kita
semakin sadar akan kita betul-betul perlu Tuhan. Artinya di bulan-bulan yang lalu kita bukan gak betul perlu Tuhan, tetapi saya benar begini, kita harus semakin lagi sungguh-sungguh melekat sama Tuhan. Yang mau katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau berikan satu ilustrasi, ya. Boleh saya undang Boas, ya. Ini ada logam, ya. Ini seribuan zaman dulu ya, tahun 95, seribuan yang ada kelapa sawitnya Bapak Ibu Saudara. Yang katanya sekarang harganya mahal, nggak tahu ya. Nah ini ada beberapa. Saya bawa ini kenapa? Karena di rumah saya banyak sekali ada satu box ya. Bukan saya yang kumpulin, itu mertua saya dulu yang kumpulin. Jadi saya masih simpan. Nah, saya akan minta Boas untuk memindahkan satu persatu logam ini. Dan logam ini dipindahkan dalam waktu kira-kira 15 detik ya. 15 detik cukup ya. Nah, kita mau tahu berapa Boas sanggup untuk memindahkan dengan mengambilnya satu persatu untuk dipindahkan ke tempat wadah yang kosong ini ya. Jadi ini wadah yang ada uangnya, ini wadah yang kosong. Ya. Silakan Boas, 1 2 3, saya hitung 20. 1 2. Oh, sorry. Pakai tangan biasa ya. Tangan biasa, nanti belum ya. Seperti itu secepatnya kamu tangan biasa ya. Ya, 1 2 3. 10, 11, 12, 13, 14, 15 sudah. Saya mau hitung ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dalam 5 detik 13 keping uang seribuan dipindahkan. Sekarang saya meminta Boas untuk memindahkan uang keping ini lagi, tetapi dengan ketentuan jempolnya saya lem, Bapak Saudara. Jadi dia nggak bisa pakai jempol. Ini sadis banget ya. Ya, untuk mengantisipasi supaya jempolnya nggak ikutan gitu ya, Bapak Saudara ya. Ayo sekarang mulai lagi Boas pindahin ya. Pakai caranya terserah mau gimana, tapi satu persatu ya. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya. Saudara, berapa yang bisa dipindahkan dengan tidak memakai jempol? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, jauh dibanding tadi bisa pakai jempol. Ya, makasih Boas ya. Jauh tadi, kalau dia dengan jempol, dia bisa maksimal dan lebih banyak bisa memindahkan. Saudara, jempol itu penting juga ternyata ya, kelihatannya apa sih jempol? Makanya tadi Bang bilang sama saya, iya Pak, makanya kalau kita di sosial media dikasih jempol ya, bukan dikasih telunjuk gitu ya. Kita kasihnya jempol bukan telunjuk. Ada benarnya juga. Tapi saudara, saya bilang gini, apa yang Tuhan beri dalam hidup kita, bahkan jempol sekalipun, itu ternyata sangat berguna sekali. Sudah mengerti, katakan amin. Nah, apalagi Tuhan itu tersedia buat hidup kita. Tuhan itu ada buat hidup kita. Tetapi kalau kita tidak fokus pada Dia, kalau tidak kita pentingkan Dia dalam hidup kita, saya mau bilang begini, hidup kita tidak akan pernah mengalami kemaksimalan. Setuju mengerti, katakan amin. Tapi saudara, ada firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4-5 bilang begini. Sebab semua yang lahir dari Allah itu mengalahkan dunia. Katakan amin. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah ya. Itu 1 Yohanes 5 ayat 4-5. Dibilang bahwa semua yang lahir dari Allah itu mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan kita yang mengalahkan dunia, iman kita. Bapak Ibu Saudara, artinya begini Bapak Saudara, setiap orang percaya, kita harus sadar bahwa kita ini punya kemampuan, punya kekuatan untuk mengalahkan dunia. Setuju, katakan amin. Ya, kita ini bisa mengalahkan dunia. Tetapi sesuatu yang mungkin terjadi terbaliknya dalam hidup kita. Kita mengalami hari-hari mungkin kita selalu kalah, kita selalu gagal dalam hidup ini. Saudara, iman kita sulit tumbuh. Iman kita mati bahkan.
Saudara kasih dalam Tuhan, mengapa ini bisa terjadi? Saya ajak kita lihat itu Matius 13 ayat yang ke-7. Sebagian jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu menghimpitnya dan mati. Ayat 22, arti dari para perempuan penabur ini ya. Yang ditaburkan di semak duri, ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Bapak Saudara, penabur, saya mengartikan begini, seberapa banyak kita dengar firman Tuhan, seberapa banyak kita tahu firman Tuhan, selama kekhawatiran dunia ini kita biarkan terus dalam hidup kita. Saudara, saya mau bilang begini, cepat atau lambat itu akan menghimpit kita, lalu tidak akan berbuah dan mati, saudara. Iman kita mati. Sederhana sekali, saudara. Tadi ayatnya saya mulai dari segala perkara dapat kita alami dalam Dia. Waktu kita tinggal dalam Dia, kok nggak terjadi apa-apa, Pak ya? Kenapa? Karena kita menyimpan kekhawatiran itu dalam hidup kita. Seberapa banyak firman Tuhan yang saudara dengar, saudara mengerti, tetapi pada akhirnya kalau saudara terus tanamkan kekhawatiran itu dalam hidup saudara, itu pasti mati iman kita. Saudara, apalagi bilang iman bisa mengalahkan dunia, enggak bahkan terjadi bagi saudara. Nah saudara, saya mau ajak untuk kita lihat perkataan Tuhan Yesus di atas bukit tentang kekhawatiran. Matius 6 ayat 25 sampai 33 saya akan bacakan. Matius 6 ayat 25 sampai 33. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Ya, kasih tahu kiri kanan, jangan khawatir. Jangan khawatir, jangan khawatir ya. Jangan khawatir ya. Ya kalau yang ngomong ini firman Tuhan pasti ada jaminan. Kalau yang ngomong Fendi nggak ada jaminan, saudara. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum? Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakku yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia lebih mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Bapak Ibu Saudara, satu perikop ini, perikopnya bicara tentang hal kekhawatiran. Dan kalau kita temukan ada 3 perkataan 3 kali, jangan khawatir. Kalau 1 kali, 2 kali itu sudah penting. Kalau 3 kali itu sangat penting ya. Janganlah khawatir, janganlah kamu khawatir. Bapak Saudara, saya bilang tadi ini adalah rangkaian khotbah di bukit daripada Tuhan Yesus. Dimulai karena itu, artinya penyambungnya di atas. Apa sebabnya? Maka itu dibilang karena itu aku berkata kepadamu. Saudara, ayat sambungannya sebelumnya itu tentang hal mengumpulkan harta. Ya, hal mengumpulkan harta. Saya baca ya, tanggung ya Bapak Saudara ya. Ayat 19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bapak Saudara, terus ayatnya selanjutnya, lalu ayat 25 bilang, ayat 25 tentang hal khawatir bilang, karena itu. Saudara, intinya begini saudara. Kekhawatiran akan membuat hidup kita tidak berfokus kepada Tuhan, tapi lebih pada diri kita sendiri, lebih pada harta. Firman Tuhan katakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Apa sih kekhawatiran?
Kekhawatiran adalah perasaan takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu yang belum pasti. Saudara, jenis-jenis kekhawatiran tadi sudah dijelaskan dalam Injil Matius 6 tadi. Saudara, kekhawatiran apa? Saudara, ayat 25 bilang makan, minum, pakai. Tuhan bilang jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan atau minum, khawatir akan pula tubuhmu apa yang kamu pakai. Jadi yang pertama ada khawatir itu apa? Khawatir akan kebutuhan hidup. Ya, kita manusia bisa khawatir. Tapi saya mau bilang begini, tapi kita jangan larut dalam kekhawatiran itu. Waktu kita larut dalam kekhawatiran itu, khawatir menguasai kita, maka iman kita tidak bertumbuh. Maka kita tidak akan bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Bahkan tidak bisa melihat mujizat Tuhan dalam hidup kita ini. Kenapa? Karena ada sesuatu yang menghalangi, yaitu kekhawatiran. Saudara, yang kedua, kekhawatiran akan apa? Ya boleh saya katakan takut miskin. Khawatir miskin, ya. Kenapa? Tuhan bilang semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal aku. Lalu diumpamakan selanjutnya bilang gini, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Burung itu nggak nabur, tapi nggak nuai, tapi dia terus dapat makan terus. Dia nggak punya lumbung. Ya lumbung ini bicara tentang tabungan kah dia dalam hidup kita ya, deposito kita lah, investasi kita kah? Dia nggak punya. Dia coba lihat burung, enggak fine aja tuh. Ya burung artinya, wah dia kan nggak punya otak pak, bukan artinya begitu. Kita tidak boleh khawatir dalam hal itu, saudara. Setuju mengerti? Katakan amin. Ya, karena apa? Semua itu umum dicari oleh bangsa-bangsa, tapi firman Tuhan kata, tapi Bapamu di sorga tahu apa yang kita butuhkan. Setuju? Katakan amin. Ya, ayat 34 lagi. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Saudara, banyak orang khawatir akan hari esok. Apalagi di masa-masa pandemi ini loh Bapak Saudara. Tiba-tiba sepertinya sesuatu banyak hal yang tidak terprediksi itu terjadi. Ya. Orang kehilangan pekerjaan, orang berkurang penghasilan. Itu semua bisa terjadi. Ya mungkin Bapak Ibu Saudara berkata begini, enggak Pak, saya diberkati luar biasa, puji Tuhan. Saudara mengalami musim itu. Tapi saya mau bilang begini, tetap jangan di luar dia, jangan jadi sombong. Tetap dalam Kristus, pencapaianmu itu semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Amin. Karena orang sombong itu musuhnya Tuhan loh Bapak Ibu Saudara. Hati-hati dengan hal itu. Nah, khawatir akan masa depan. Saudara, manusia itu memang mau gak mau akan bersinggungan namanya khawatir. Saudara, apa yang kita punya itu bisa buat kita khawatir. Apa yang kita nggak punya itu juga bisa bikin kita khawatir loh, saudara. Contoh ya kalau orang yang masih bujangan gitu ya, belum punya pasangan hidup, pacar, khawatir. Aduh, udah umur segini ya, gimana ya belum punya pasangan hidup ya. Yang sudah pasangan hidup khawatir juga. Aduh, bagaimana mau menikah ya? Lagi keadaan pandemi begini mau menikah ya, khawatir juga, stres juga. Saya mau bilang begini, justru kalau mau menikah itu lagi masa-masa pandemi, boy saudara. Hemat, pemberkatan, makan sedikit, sah. Nah, masa-masa pandemi ini. Ya saya belum nerjun. Nah, saya mau bilang begini, ada banyak kekhawatiran. Setelah menikah, belum punya anak, khawatir, nanti bisa punya anak apa enggak. Udah punya anak, khawatir, bisa gak nanti membiayai hidupnya. Saudara, apa yang kita punya, apa yang belum kita punya itu bisa buat kita khawatir juga loh. Ya, orang yang sehat bisa khawatir takut sakit. Orang yang sakit takut biaya pengobatannya bagaimana nanti kalau lebih parah lagi. Saudara, ada banyak itu bicara tentang sesuatu yang di depan, masa depan ya saudara ya. Tapi saya mau bilang begini, khawatir selalu tidak pernah memberi solusi buat hidup kita. Ya, kalau tadi Alkitab bilang tidak menambah sehasta. Hasta itu panjang, bicara tentang ukuran panjang 45 cm. Tapi dalam konteks ini bicara tentang hidup. Tidak akan menambah hidup kita ke depan 45 cm. Artinya diperpanjang 40 dalam ukuran itu umur gitu ya. Gak bisa emang panjang umur kita gak bisa. Malah penelitian medis sekarang berkata kalau kita khawatir maka ada banyak kerugiannya. Ya, kita mulai stres, depresi, mulai gak bisa tidur, mulai tekanan darah naik ya, mulai bisa timbul penyakit. Semua datang. Yang gak sehat itu datang, imun mulai menurun. Karena kenapa? Karena khawatir itu.
Kita bilang tidak bisa menambah 1 hasta 40 cm itu bukan bicara apa ukuran panjang saya, tapi bicara langkah hidupmu. Umur hidupmu nggak akan bisa panjang. Saudara, lalu bagaimana solusinya firman Tuhan sampaikan pada kita? Dengan singkat dan sederhana saya bilang begini. Alkitab bilang, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, ayat 33 bilang, tetapi bicara tentang kontra. Artinya begini, waktu fokus kita kepada makan, minum, pakai, lumbung, orang makin banyak takut ya. Hari-hari lihat semua, mungkin di lumbungnya itu mulai menurun, sedangkan biaya hidup harus terus berjalan. Takut, khawatir, gelisah. Ya. Tetapi ayat ini memberi satu kontradiksi. Waktu kita sedang alami itu, ubah fokus kita kepada minum, pakai, makan, lumbung, mulai fokus pada Tuhan. Setuju mengertikan amin. Ya, dibilang, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Artinya bukan waktu lalu kita kurang sungguh-sungguh, tapi kita harus lebih lagi dan lebih lagi. Betul, baik saudara. Mungkin kita mulai fokus perkenanan Tuhan. Kita mulai fokus kesanggupan Tuhan, kebesaran Tuhan. Kita pasti bisa takut, kita bisa khawatir. Saudara, pandemi ini kita lewati sudah 1 tahun lebih loh ya. 1 tahun lebih. Bapak Ibu saya selalu berpikir dengan istri saya bagaimana kita bisa lalui ini. Bisa aja loh semuanya. Bisa semuanya. Bisa semuanya. Bisa dilalui. Bahkan ketika menyekolahkan anak kami di Jerman, perlu biaya, perlu laptop, perlu apa segala. Bisa loh Tuhan sediakan loh. Itu luar biasa. Ya saya nggak kirim biaya untuk beli laptop, tapi oleh anugerah Tuhan dia dapat di situ. Dari senior yang sudah tidak pakai dan laptop itu baru sekali dan canggih banget, bisa dilipat 2, screen-nya 2, saudara. Jadi satu waktu dia agak kesel, dia telepon sama saya, dia bilang dia kerjakan kerjaannya, lalu laptopnya rusak dan pecah. Dia nggak bisa kerjakan gitu. Dan seringkali waktu dia mengerjakan, untuk itu sering hang gitu ya. Saya bilang begini sama dia, tetapi Bapamu di sorga tahu. Bapa dunia nggak bisa buat apa-apa mungkin, tapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Saudara, selang beberapa hari dia bilang begini. Saya bilang, oke Bill, belilah yang segini, yang budgetnya rendah sekali. Dia bilang, Pi gak usah beli Pi. Loh kenapa? Billy sudah dapat laptop itu. Wah, dari mana? Dia cerita, dia bersaksi, saudara. Saudara, waktu kita mulai mengubah fokus kita kepada apa yang kita gak bisa, kita gak punya, itu membuat kita khawatir. Dan waktu kita mengubah itu pada Tuhan, kita akan melihat mujizat Tuhan itu terjadi. Pemeliharaan terjadi. Karena itu Bapak bilang, sebab itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal aku. Tetapi Bapamu di sorga. Wow. Hari-hari justru Tuhan mau kita begini. Bukan hanya tinggal di dalam Dia, tapi semakin mengenal Dia. Mengenal Dia siapa Bapa kita itu. Waktu kita mengenalnya, kita akan alami pemeliharaan Bapa kita yang di surga, yang jauh di dalam luar pemikiran kita, saudara. Amin, saudara. Saudara, siapapun bisa khawatir. Saya pun pribadi bisa khawatir, saudara. Tapi saya mau bilang gini, jangan larut dalam kekhawatiran itu. Waktu kita khawatir, kita mulai sadar, kita fokus pada yang salah. Waktu kita mulai renungkan itu semakin besar dan itu melumpuhkan kita. Kita menjadi seperti orang yang gak bisa buat apa-apa. Dan akhirnya iman kita habis, mati. Tapi waktu kita mulai mengarah pada Kristus, kita mulai pada kerajaannya. Saudara, saya mau bilang begitu, bukan hanya waktu kita fokus pada Kristus, kita perkenanan pada kerajaan dan perkenanannya. Saya mau bilang begini, solusi itu terjadi. Karena apa? Tuhan katakan, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Wow, luar biasa sekali, saudara. Waktu kita fokus pada kerajaannya, kebenarannya, perkataannya, kesanggupannya,
perkenanannya, maka justru kita akan lihat, kita akan alami. Semuanya itu ditambahkan kepadamu. Hari ini saya mau ajak sederhana sekali memasuki bulan ke-6 tahun 2001. Mungkin apa yang kita punya itu mungkin mulai berkurang. Kondisi fisik kita, hidup kita, kesehatan kita mungkin mulai berkurang. Tapi saya mau ajak, jangan fokus pada itu terus. Tapi mulai fokus kepada Tuhan yang hidup. Tuhan yang empunya hidup saya dan saudara. Yang mau setuju katakan amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan bekerja. Mari ambil waktu Bapak Saudara. Adakah kekhawatiran dalam hidupmu? Adakah kekhawatiran itu justru menguasai hidup dan hati pikiran kita? Hari ini firman Tuhan mengingatkan pada kita. Tetapi artinya Tuhan mengajak kita mengubah fokus kita. Dari fokus akan makan, minum, pakai, lumbung, kepada fokus kerajaan Allah, kebenarannya, kepada kerajaan Allah dan perkenanannya. Alihkan fokusmu itu, jangan dikuasai. Dan waktu kita melakukan itu, maka firman Tuhan kata semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Justru kita mengalami solusi, kita mengalami jawaban, kita mengalami pertolongan. Karena iman kita mulai diaktifkan. Karena kita tahu, kita percaya, kita mengenal Tuhan sebagai Bapa buat kita. Firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan fokus pada makan, minum, pakai, lumbung, tapi fokus pada kebenaran, kerajaannya, perkenanannya, kebesarannya, kesanggupannya. Jangan pernah membatasi Tuhan dengan pikiranmu. Jangan pernah membatasi Tuhan dengan hatimu. Dia besar, Dia hebat, Dia ajaib. Hari ini kalau ada yang membuat engkau khawatir, mari sama-sama dengan saya berdoa. Mari bawa sama Tuhan, serahkan khawatir kita padanya. Serahkan itu apapun. Mari doa. Mari doa. Serahkan sama Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Itu bukan bebanmu. Itu bukan bebanmu. Sebab Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukannya. Sebab Bapamu di surga tahu kesanggupanmu. Sebab Bapamu di surga tahu akan hari-hari di depanmu. Dia lebih tahu dari engkau sendiri. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Sebab hidup itu bukan soal makanan, pakaian, tapi soal kebenaran, damai sejahtera oleh karena Roh Kudus.
Roh Kudus, jamah anak-anakmu satu pribadi lepas pribadi. Alihkan fokus, kami mengalihkan fokus kami Tuhan hari ini. Kami mengalihkan fokus kami ya Tuhan. Apa yang Tuhan telah perbuat buat hidup kami itu jauh lebih besar, jauh lebih hebat. Bahkan hidup kami ada dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Abah, terima kasih. Setiap kali kita masuk perjamuan kudus, Tuhan ingatkan jadi peringatan akan aku, kata Tuhan. Mari kita dengan cara yang benar dan layak masuk dalam perjamuan kudus ini. Ingat segala kebaikannya. Ingat segala pengorbanannya. Kalau saja hidupnya diberikan buat kita. Apalagi soal makan, minum, pakai, lumpuh. Apalagi soal hari esok yang manusia tidak pernah tahu. Tuhan ada di depan kita. Tuhan, terima kasih. Penyertaan-Mu itu cukup bagi kami Tuhan. Hari ini kami belajar melepaskan kekhawatiran kami kepada tangan yang tepat, kepada pribadi yang tepat. Kami melepaskan semua khawatir kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Kau menguduskan kami semuanya Tuhan. Kami siap masuk perjamuan kudus dalam kasih-Mu, dalam nama Yesus. Sebab apa yang telah kutuliskan padamu telah kuterima dari Tuhan. Bahwa malam Tuhan sebelum disalibkan, Ia mengangkat roti. Mari kita meroti tangan kita tinggi-tinggi. Dan memecah-mecahkan berkata, roti ini tubuhku yang dibesarkan bagi kamu. Perbuat ini jadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti kita pecahkan lambang daripada tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita mecaunkan hati kita tinggi-tinggi. Sesudah itu Ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini ada perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kita minumnya jadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur ya atas kita ucapan syukur adalah lambang persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari naikkan syukur sama Tuhan. Jangan berdiam dia. Terima kasih. Anugerah-Mu ajaib besar Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu ajaib bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur
hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Segala perkara dapat kami tanggung dalam Engkau memberi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Ketika kami menyerahkan khawatir kami, Engkaulah Allah yang peduli dengan kami. Dan ketika itu bukan hanya kami menyerahkan, tapi kami cari kerajaan-Mu, kebenaran-Mu. Dan kami akan melihat semua itu pasti ditambahkan dalam kehidupan kami. Kami menerima solusi jawaban dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Kami angkat kedua tangan kami siap terima berkat daripada-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah pada engkau, memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa, yang buat hidupmu naik, bukan turun jadi kepala, bukan jadi ekor. Cinta kasih anak yang tunggal Tuhan Kristus membuat perjalanan hidupmu pasti beruntung dan berhasil. Keluarga rumah tanggamu disebut bahagia. Persekutuan pertolongan Roh Kudus menjadikan kita menjadi garam dan terang dunia, menjadi saksi Yesus yang sempurna, sampai Tuhan datang menjemput kita dan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya terima berkat Tuhan dan mau jadi berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semua berlimpah-limpah.